Nah, saya Farizal Ramadan dengan NIM 5314-2070 dari kelas D akan memaparkan sebuah jurnal yang sudah saya review. Untuk jurnal pertama dengan judul Analisis Manajemen Risiko TI pada Keamanan Data E-Learning dan Aset TI menggunakan metode NIST SP 800 sampai 30 revisi 1 jurnal teknik informatika dan sistem informasi. Medan halaman jurnal teknik informatika dan sistem informasi ISSN 2407 4322 volume 6 nomor 1 dan halaman 96 sampai 105 tahun 9 September 2019 untuk penulis Rizula Ramadan Putra, Eman Setiawan, Aulia Amarwati, dan reviewer adalah saya sendiri. Tanggal 21 Mei 2022. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana administrator universitas dapat mengidentifikasi faktor risiko operasional yang terlibat dengan operasi e-learning. Untuk subjek dalam penelitian ini menggunakan sistem pembelajaran e-learning Universitas Narotama sebagai studi kasusnya, yang mana seringkali terjadi kendala pada server dan juga sistem keamanannya. Metode penelitiannya menggunakan metode untuk melindungi web tersebut serta menjaga keberlangsungan proses bisnis. Maka penelitian akan menggunakan metode NIST SP 400-30 revisi 1 yang terdiri dari 4 proses, yaitu persiapan untuk melakukan penilaian, melakukan komunikasi hasil, dan mempertahankan penilaian. Manajemen risiko keamanan informasi menggunakan framework NIST SP 800-30 revisi 1. Hasil kesimpulan bahwa metode NIST SP 800-30 revisi 1 merupakan metode yang berfokus pada sistem keamanan pada suatu sistem dan memiliki hasil berupa rekomendasi sebagai minimalisir permasalahan sistem, dikelompokkan dengan penilaian dilakukan berdasarkan kondisi masalah organisasi tersebut. Dan untuk hasil penelitiannya ini hasil berupa rekomendasi pendekatan mitigasi untuk perlindungan sistem pembelajaran online Universitas Narotama serta hasil pengecekan atau pengecekan sistem, serta dari proses yang dihasilkan list vulnerability atau kerentanan yang kemungkinan diserang oleh risiko. Selanjutnya, kekuatan penelitian. Untuk kekuatan penelitiannya, e-learning Universitas Narotama suatu web pembelajaran online yang diciptakan khusus untuk mahasiswa Universitas Narotama agar mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada masa kini. Pengguna Elina juga memberikan banyak keuntungan, maka dari itu kehadirannya dinilai sangat penting karena memiliki manfaat dalam efisiensi waktu dan biaya. Untuk kelemahan penelitian, pembelajaran Elina memungkinkan terjadi ancaman peretasan terhadap sistem. Dan untuk kesimpulan bahwa metode NIST SP 800-30 revisi 1 merupakan metode yang berfokus pada sistem keamanan pada suatu sistem dan memiliki hasil berupa rekomendasi sebagai meminimalisir permasalahan sistem yang dikelompokkan dengan penilaian dilakukan berdasarkan kondisi masalah organisasi tersebut. Dan untuk review jurnal kedua, judulnya adalah Analisis Manajemen Risiko Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Lampung yang menggunakan metode NIST SP 400-30. Untuk jurnalnya Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Untuk volume dan halaman, volume 7 nomor 1 ISSN 2541 sampai 0350, halaman 07 sampai 20, tahun perilisan Agustus 2019. Untuk penulis ada 4 orang,
Anissa Valena, Rizky Prabowo, Aniros Irawati, Aristoteles. Untuk reviewer saya sendiri tanggal dibuat ini review 1 Mei 2022. Dan jurnal ini, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen risiko sistem informasi perpustakaan di perpustakaan Universitas Lampung dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengelola evaluasi risiko dengan menggunakan framework NIST SP800-30 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen risiko sistem informasi perpustakaan. Untuk subjek penelitian, untuk mengetahui proses penerapan manajemen risiko sistem informasi perpustakaan, diperlukan penelitian tentang sejauh mana penerapan manajemen risiko sistem informasi perpustakaan dalam menganalisis, mengurangi, serta mengevaluasi risiko terhadap aset informasi perpustakaan di perpustakaan Universitas Lampung. Untuk metode penelitian, metode manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Dan usul dan hasil penelitian ini berdasarkan hasil riset dalam pelaksanaan penelitian ini berarti mendapatkan hasil risiko yang didapatkan dari UPT perpustakaan dengan hasil risiko yang didapatkan oleh peneliti juga sudah mencakup dengan karakteristik dari setiap risiko dengan hasil akhirnya adalah mengklasifikasikan risiko menjadi risiko dengan tingkat high atau tinggi, medium atau sedang, dan low atau rendah. Untuk kelebihan penelitian ini ada memiliki 3, yaitu penilaian risiko memiliki 3 tindakan, yaitu penilaian risiko, peringatan risiko, dan yang terakhir evaluasi risikonya. Untuk kelemahan penelitian ini susahnya melacak pemalsuan data dalam peminjaman buku. Dan terakhir kesimpulan, kegiatan manajemen risiko sistem informasi UPT perpustakaan Universitas Lampung belum dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan untuk menghindari ancaman yang dapat menimbulkan risiko terhadap sistem informasi baru dilaksanakan secara rutin proses backup data saja. Adapun yang perlu diperhatikan adalah dengan kebijakan yang menunjang untuk perbaikan pelayanan yang diberikan oleh pihak UPT perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Hal ini guna meringankan risiko, di mana jika terjadi pengulangan risiko dengan jumlah pengulangan yang terlalu sering, maka tidak hanya akan merugikan pihak universitas, namun juga akan berpengaruh pada kerugian UPT perpustakaan karena harus selalu mengalami kerugian. Dan untuk review jurnal ketiga ini, judulnya identifikasi risiko pada perpustakaan daerah Gresik dengan NIST-SP 800-30. Untuk nama jurnal teknik informatika dan sistem informasi, dan volume dan halaman, volume 7 nomor 1 ISSN 2715 sampai 3393, PISSN 2407 sampai 389X, dan halaman 50 sampai 55. Dan perilisan Februari 2020. Penulis Denny Izni Izatre Novita Ida Roka Rohma Reni Seri Dewi, dan reviewer saya sendiri tanggal 21 Mei 2022. Dan untuk tujuan penelitian ini, risiko manajemen perpustakaan ini merupakan proses penentuan rekomendasi yang dapat diambil ketika risiko tersebut terjadi. Dengan adanya rekomendasi risiko ini diharapkan pihak perpustakaan daerah Gresik dapat lebih mempersiapkan diri apabila kemungkinan risiko yang ada terjadi sewaktu-waktu. Dan subjek utama melakukan analisis risiko di perpustakaan daerah Gresik adalah untuk mengukur dampak dari potensi ancaman, menentukan berapa besar kerugian yang diderita akibat hilangnya potensi bisnis. Untuk metode penelitian ini menggunakan 2 metode. Yang pertama, data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang
yang berupa wawancara, cek pendapat dari individu atau kelompok atau orang, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian benda atau benda. Adapun data primer yang didapat pada perpustakaan daerah Kabupaten Gresik yaitu hasil observasi dan wawancara mengenai risiko apa saja yang pernah terjadi pada perpustakaan daerah Kabupaten Gresik. Yang kedua, data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang terada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dan hasil penelitian perlu diadakannya komunikasi dan konsultasi terkait dengan risiko yang ada pada perpustakaan daerah Gresik. Komunikasi dan konsultasi ini bertujuan untuk menentukan risiko, penyebab, dan juga menyesuaikan untuk menangani risiko yang sudah ada. Untuk kelebihan penelitian ini memiliki ada 3 tindakan, yaitu penilaian risiko, peringatan risiko, atau evaluasi risiko. Dan untuk kelemahan penelitian ini pada lingkungan dapat berupa gangguan listrik, putusnya aliran listrik, kenaikan tenaga listrik, dan gangguan pengaret atau tikus. Dan yang terakhir, kesimpulan penelitian ini pada perpustakaan daerah Kabupaten Gresik ditemukan beberapa klasifikasi risiko diantaranya bencana alam, SDM, dan teknis. Mitigasi risiko dari penelitian risiko yang paling berat yaitu dengan adanya penambahan genset dan juga penambahan server kerangka kerja NST 800 sampai 30 memiliki 3 tahapan yaitu analisa risiko, penentuan risiko, dan rekomendasi pencegahan risiko sebagaimana penanganan dari risiko yang ada. Dan untuk review jurnal keempat, ini judulnya Manajemen Risiko Sistem Informasi Rumah Sakit menggunakan framework NIST SP 800 sampai 30 untuk 6 jurnal teknik informatika dan sistem informatika. Volume dan halaman, volume 8 nomor 1 ASN 21 12 sampai 4342 PSN 2407 sampai 389X. Untuk halaman 50 sampai 5 tahun Januari 2020 untuk penulis Puadi Kalis Mutaki. Untuk reviewer saya sendiri tanggal 21 Mei 2022. Untuk tujuan penelitian untuk mengetahui risiko-risiko yang bisa saja terjadi pada sistem informasi rumah sakit. RSIA, RIA, Bunda, Krapasov dengan menggunakan framework NST SP 800 sampai 30 dengan cara penilaian risiko, mitigasi risiko dengan evaluasi risiko, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meminimalisir risiko-risiko yang terindikasi pada sistem informasi RSIA, RIA, Bunda. Dan untuk subjek penelitian ini diprioritaskan komputer server overhead karena risiko ini memiliki kuantitas paling banyak berdasarkan kerentanan yang ada. Sisanya risiko seperti kerusakan hardware, server down, hilangnya data, informasi diakses oleh orang lain, penyalahgunaan user ID, tapi saja masih memiliki hak akses fisik yang tidak terotorisasi, kebocoran data, dan serangan virus memiliki nilai masing-masing satu kuantitas. Mitigasi risiko yang harus dilakukan RSIA RIA Bunda adalah dengan melakukan pengadaan komputer khusus server dan pengadaan ruangan khusus server untuk menghindari risiko tertinggi yang terindikasi. Untuk metode penelitiannya, dia menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan yang teliti, mendalam menyeluruh dengan melakukan wawancara, mendalam dan pengamatan langsung observasi, serta mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal utama yang diteliti yaitu manajemen risiko sistem informasi RSIA RIA Bunda dengan menggunakan kerangka kerja NST 800 sampai 30. Bila dilihat dari tujuan penelitian, jenis penelitian adalah studi kasus. Untuk hasil penelitian, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemenang tentang memahami, menilai, dan mengambil tindakan pada semua risiko informasi dengan maksud untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan tujuan organisasi. Untuk kelebihan penelitian adanya sistem manajemen tertata dengan baik sehingga customer dapat menggunakan dengan mudah. Untuk kelemahan,
Pada penerapan sistem informasi rumah sakit pastinya ada risiko yang mengancam kelangsungan sistem informasi tersebut. Salah satunya penyebabnya adalah kegagalan organisasi dan menilai sumber ancaman risiko. Rumah sakit harus membuat laporan agar implementasinya pelayanan rumah sakit tetap dengan baik. Untuk yang terakhir, kesimpulan pada langkah penilaian risiko atau risk assessment, penilaian ini mendeskripsikan berbagai macam profil risiko dan melakukan penentuan risiko sehingga TI Ria Bunda tahu risiko mana yang harus diprioritaskan untuk dilakukan mitigasi risiko berdasarkan penelitian risiko yang harus diprioritaskan adalah komputer server overheat karena risiko yang ini memiliki kuantitas paling banyak berdasarkan kerentan yang ada. Sisanya risiko seperti kerusakan hardware, server downnya, hilangnya data, masih diakses oleh orang lain. Penyalahguna user ID mantan pekerja masih memiliki hak akses fisik yang terdeteksi dengan kebocoran data, dan serangan virus memiliki nilai masing-masing satu kuantitas. Oke, untuk yang terakhir, review jurnal kelima, judul Analisa Manajemen Risiko Learning menggunakan metode NST SP 800-30 revisi 1. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Volume dan halaman volume 14 nomor 2 PSSN 2028 sampai 2270, PSSN 2655 sampai 6839 untuk halaman 2 sampai 12. Tahun perilisan September 2021. Penulisan Putro Ambarwati dan Setiawan. Untuk review saya sendiri tanggal 21 Mei 2022. Untuk tujuan penelitian ini dilakukan dapat mengetahui peristiwa ancaman yang dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi atlet. Contoh peristiwa ancaman dan dampak buruk yang sering muncul pada aplikasi pembelajaran online meliputi penuhnya reputasi perusahaan yang disebutkan oleh aplikasi. Tidak dapat diakses aplikasi dengan menggunakan kata sandi dengan tingkat keamanan rendah, penuhnya kepercayaan pengguna yang disebabkan oleh bocornya data pengguna ke publik, dan kehilangan jumlah pengguna aktif yang disebabkan oleh aplikasi yang sulit diakses. Terus subjek penelitian ini meningkatkan pengguna yang signifikan tersebut perlu juga disertai dengan analisa manajemen risiko agar keberlangsungan proses bisnis tidak terganggu oleh kesalahan perangkat keras, kesalahan teknis, kesalahan sumber daya manusia, dan gangguan lainnya yang akan menyebabkan gangguan finansial, menurunnya reputasi perusahaan, dan menurunnya tingkat kepuasan pelanggan. Untuk metode penelitian ini menggunakan 3 tahap. Tahap pertama risk assessment untuk proses identifikasi risiko dan dampak risiko sehingga diketahui rekomendasi kontrol untuk meminimalisir risiko. Untuk yang ketiga, risk mitigation itu tahap dari memprioritaskan tahap risiko, evaluasi penyebab dan dampak, dan mengimplementasikan rekomendasi yang telah dibuat. Untuk tahap terakhir, evaluation and assessment, yakni proses berkelanjutan dari manajemen risiko yang telah dievaluasi sehingga seluruh tahapan telah berhasil dilakukan. Dan untuk hasil penelitian, hasil dari penelitian ini dapat mengurangi risiko yang kedepannya akan terjadi di Erling dan dapat mempersiapkan tindakan pencegahan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi. Untuk kelebihan penelitian ini, Erling perlu Stasiun utama ini dilakukan semua mahasiswa dan dosen dalam penggunaan tersebut potensi risiko yang mengancam berjalannya kegiatan belajar mengajar. Untuk kelemahan, ada kemungkinan peristiwa ancaman jaringan server, akses sistem dicuri, menyebabkan data pribadi dapat diakses, salah pengoperasian oleh staf pengguna. Dan untuk terakhir, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari 4 aset yang dimiliki link dapat diketahui terdapat 3 peristiwa ancaman dengan tingkat risiko very high, 4 peristiwa ancaman dengan tingkat risiko high. Pada penelitian ini telah memberikan 7 rekomendasi kontrol yang dapat digunakan oleh tim link untuk meminimalisir peluang munculnya risiko yang dapat memberikan dampak very high maupun high. Baiklah, sekian dari review jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.